Imat ini kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Saya sangat mengagumi bahwa pada akhirnya para ilmuwan muslim di Indonesia itu mampu juga untuk menerobos batas-batas yang biasanya hanya diklaim oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Asia Barat. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad, terlepas bahwa sekarang ini masih terus berjalan, terus mengalami polemik dan lain sebagainya, bagi saya ini sesuatu tanda bahwa kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad, termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini, juga dikenal di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Profesor Dr. Kiai Haji Mas Hikam. Beliau adalah Menristek era Presiden Gus Dur. Dan beliau adalah Mustasyar PBNU atau Dewan Penasehat PBNU. Dan beliau juga pengamat politik tentunya. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hikam ini menarik. Bagaimana beliau mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan beliau berbangga tokoh Islam Indonesia ternyata bisa menembus level dunia. Karena apa? Menemukan terputusnya nasab Bani Pa'alwi yang terkubur selama ratusan tahun. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang membanggakan tentunya. Kalau dilihat dari tinjauan segi ilmiah. Ini luar biasa. Penemuan yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini sebuah penelitian terobosan ilmiah yang sangat luar biasa yang mampu menemukan bahwa nasab Bani Pa'alwi ini bermasalah yang selama ratusan tahun kita semua berhusnudon atas nasab mereka. Dan sekali lagi sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW itu harus diklarifikasi, harus didobit, harus diteliti. Nah, pada saat penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menemukan titik terang bahwa nasab Bani Pa'alwi ini bermasalah, terus terputus nasabnya, hingga hampir 2 tahun polemik nasab ini bergulir, mereka tidak bisa membantah atau bikin antitesa untuk membantah dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini berarti mereka kalah secara tidak langsung, mereka kalah. Cuma mereka tidak mau mengakuinya. Permasalahannya di sini. Coba kalau mereka itu fair, Robito Halawiyah fair, terus mengakui bahwa tidak bisa membantahnya. Nah ini loh yang akhirnya blunder, yang akhirnya menjadikan polemik ini ibarat bola panas. Dan kami yakin saudara-saudara kami yang mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah kader-kader NU yang luar biasa. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Dan mereka mempunyai komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada omongan jangan bahas nasab lah. Ini memecah belah umat katanya. Ini dari segi sudut pandang mana terus bisa mengatakan seperti itu. Dan kami yakin bahwa yang mengemufkan, yang mempubliskan orang yang membahas nasab ini pemecah belah umat ini adalah golongan para kabib. Mereka
melempar batu sembunyi tangan. Mereka apa itu ibaratnya? Mencari kesalahan orang untuk menutupi kesalahannya sendiri. Jadi pada saat orang-orang yang membahas nasab ini dikatakan pemecah belah bangsa, pemecah belah NU, nah, otomatis seseorang tersebut ada ketakutan untuk melakukan itu semua, untuk melanjutkan itu semua. Polemik nasab ini sudah bergulir 2 tahun, hampir 2 tahun. Yang kami tanyakan kepada seluruh warga negara Indonesia, apakah ada kekacauan atas yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan? Tentunya tidak ada. Saya yakin tidak ada, karena saya yakin seyakin-yakinnya saudara-saudara kami kalau urusan hubul waton minal iman ini tidak usah diajari, mereka insya Allah sudah khatam lah. Mereka sudah berkomitmen. Coba kalau yang menjadi permasalahan ini para klan Bani Ba'alwi, ya sudah demo berjilid-jilid, Indonesia geger, pasti itu, pasti. Justru yang menjadi geger negara kesatuan Republik Indonesia ya mereka-mereka saja. Karena rekam jejak mereka itu seperti itu. Ini kembali lagi dengan Prof. Hikam ini. Beliau adalah Mustasyar PBNU dan Menristek era kepresidenan Gus Dur, dan beliau pengamat politik juga. Ini profesor, bukan kaleng-kaleng beliau, doktor, profesor doktor beliau. Dan beliau mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan beliau mengatakan bahwa ini suatu terobosan yang luar biasa. Kemajuan yang luar biasa yang dilakukan oleh tokoh Islam yang berasal dari Indonesia, bisa memecah kebuntuan yang selama ini menjadi apa ya, sesuatu yang disimpan rapat-rapat, yang mana kebanyakan penemu-penemu itu dari luar negeri. Nah, ini berasal dari Indonesia, penemu bahwa nasab Bani Ba'alwi ini bermasalah. Ini seharusnya didukung karena ilmiah, karena berdasarkan sumber literasi. Ada kitabnya yang mendukung tesis beliau. Hari ini kalau ada orang yang bersuara keras katanya tesis iblis atau tesis kaleng-kaleng abal-abal, ya enggak usah banyak bacot, ya dibantah saja, selesai toh. Kalau enggak bisa membantah, ya sudah, berarti kalian kalah, begitu toh rumusnya. Bikin antitesa terus dibantah, selesai. Nah ini cuma nyerocos doang, keluar-keluar di media sosial, tesis iblis. Nah, semua orang bisa kalau model begitu. Dan kami paham algoritma yang diterapkan oleh Bani Ba'alwi itu dari zaman Alif sampai zaman ya sekarang ini ya masih seperti itu. Ya bisanya misah-misuh tok kan gitu toh. Kalah ya misah-misuh. Nah ini loh yang menjadi perhatian. Nah model-model orang seperti ini kok didukung gitu loh. Ini ada apa ini? Ini ada apa? Wong Profesor Doktor Hikam saja ini mendukung tesis dan memberikan apa itu, semangat motivasi bahwa ini terobosan yang luar biasa ini malah ada sebagian saudara-saudara kita bahkan pengurus ini, aduh, Masya Allah, ini kan menjadi blunder, terus dampaknya itu melebar ke sana kemari, aduh, ada yang dipecat, tidak boleh ngajar di dosen UNU, NU lagi, ini apa-apaan, ini kan lucu jadinya, lucu. Bagaimana mungkin orang yang betul-betul mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan kemampuan, bikin tesis, malah dikatakan Wahabi, Khawarij, kan gitu toh. Gerombolan liar, malah dikatakan seperti itu. Justru malah mendukung orang-orang yang notabene di situ itu ya kalau dibilang anti NKRI ya anti NKRI, menurut kami ya seperti itu. Justru pemecah belah itu ya mereka-mereka. Itulah. Makanya
dari apa yang disampaikan oleh Profesor Hikam, kita bisa mengambil iktibar. Kaum akademisi banyak yang mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini membuktikan bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bisa dipertanggungjawabkan secara literasi, secara kajian ilmiahnya, bisa diperhitungkan. Mana mungkin sekelas profesor doktor ya memberikan dukungan tanpa meneliti dulu, kan tidak mungkin. Pasti sudah mencermati, diteliti, terus dibaca berulang kali. Itu loh yang harus betul-betul kita pahami hari ini. Jangan dikit-dikit, oh ente bahas nasab, nggak usah ikut-ikutan. Pemecah belah NU, pemecah belah bangsa. Tuh, ini kembali ke zaman batu. Orang menyuarakan kebenaran kok dikatakan pemecah belah. Menyuarakan ini loh yang benar, ini dikatakan perusak bangsa dan bernegara. Ini kan lucu. Yang justru yang merusak bangsa dan bernegara adalah kalian-kalian yang selalu mendistorsi sejarah-sejarah bangsa. Apakah kalian lupa? Kawan kalian itu membelak-belokkan sejarah. Jangan bilang, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kalian dengan renyahnya bilang itu oknum. Oke, tetapi tolong diperingatkan itu. Teman kalian yang seperti itu. Bikin statement. Jangan seperti itu. Nah, kalian itu diam-diam baik. Berarti yang mendukung. Ada kesepakatan di belakang layar. Kan seperti itu tuh logikanya. Kan inilah realita yang harus kita hadapi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.